Ayo belajar efektif bersama Bimbel Online UP PPG Guru SD dalam jabatan pada bulan Juli ini tahun 2023. Ini merupakan Bimbel UP batch ketiga di tahun ini. Nah, nanti kita akan laksanakan insya Allah di tanggal 21 Juli sampai dengan 29 Juli tahun 2023. Nanti di dalam bimbel ini Bapak Ibu Guru akan mendapatkan 9 pertemuan dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB. Pembahasan soal yang kami bahas adalah soal terakurat sesuai dengan FR soal asli dan kisi-kisi tahun 2023. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas yang kedua di sini adalah gratis 3 tryout soal terakurat. Nah, jadi di setiap tryout ini ada 120 soal. Kemudian untuk yang ketiga, gratis 10 mini tryout. 10 mini tryout ini memiliki 20 soal per tryoutnya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 9 video rekaman bimbel. Untuk video rekaman bimbel kita akan berikan setelah pelaksanaan bimbel di setiap pertemuannya. Kemudian yang kelima, gratis handout file soal dan pembahasan. Ini juga kita akan berikan nanti Bapak Ibu Guru sebagai fasilitas untuk belajar di UP PPG-nya. Untuk harganya hanya 190.000 saja. Baik, untuk pendaftaran sampai dengan tanggal 21 Juli tahun 2023. Nah, nanti di bimbel kita akan bahas yang pertama, KIKD atau CP, aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan indikator, menentukan bentuk penilaian, alat penilaian, atau instrumen penilaian. Yang kelima, merumuskan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, menentukan materi pokok, media pembelajaran dan bahan ajar. Yang ketujuh, trik mudah menjawab soal PTK, trik mudah menjawab soal pedagogi, dan yang kesembilan adalah trik mudah menjawab soal mapel, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga PPKN. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke soalnya, pertama di sini kita akan bedah dulu kisi-kisi satunya, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu di kisi-kisi satu Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan sikap setia, kemudian kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap negara kita. Itu yang nanti Bapak Ibu munculkan di dalam pilihan jawabannya ataupun dari hasil analisis soalnya. Baik, kita akan bahas saja soal yang pertama terkait dengan kisi-kisi satu ini. Berikut sikap nasionalisme yang dimiliki seorang guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu titik-titik. A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. B. Membimbing siswa dalam memecahkan suatu masalah. C. Mengingatkan kepada siswa untuk saling menghargai dalam perbedaan ras, suku, agama. D. Membaca doa sebelum proses belajar mengajar dilakukan. E. Mengapresiasi hasil kerja siswa. Nah, pertanyaannya sudah sangat jelas Bapak Ibu Guru. Di sini Bapak Ibu Guru ditanya mana yang merupakan sikap nasionalisme yang dimiliki seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, berarti di dalam kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu nanti menunjukkan mana yang merupakan sikap nasionalisme. Baik, kita akan analisis dari pilihan jawaban A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Nah, kalau memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, ini tidak menunjukkan sikap nasionalisme, tetapi ini lebih ke sikap pedagogis, yaitu sikap memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan haknya untuk bertanya. Maka jawaban A ini salah, bukan sikap nasionalisme. Kemudian yang B, membimbing siswa dalam memecahkan suatu masalah. Nah, yang B ini juga merupakan sikap pedagogis tetapi tidak terkait dengan nasionalisme. Kalau sikap nasionalisme itu adalah bersikap mencintai bangsanya, kemudian menghargai orang-orang yang ada di bangsanya. Jadi dia cintai bangsanya sendiri atau Indonesia itu yang dicintai. Kemudian yang C, mengingatkan kepada siswa untuk saling menghargai dalam perbedaan ras, suku, dan agama. Oke, yang C kita simpan Bapak Ibu Guru.
Kemudian yang D, membaca doa sebelum proses belajar mengajar dilakukan. Nah, ini lebih kepada sikap religius ya. Kemudian yang E, mengapresiasi hasil kerja siswa. Ini adalah sikap memberikan penghargaan terhadap orang lain. Berarti ini bukan tentang sikap nasionalisme. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C, yaitu mengingatkan kepada siswa untuk saling menghargai dalam perbedaan ras, suku, dan agama. Nah, kenapa ini merupakan sikap nasionalisme? Karena di dalam negara kita ini kita memiliki kemajemukan masyarakat, kemudian suku yang sangat majemuk, agama yang sangat majemuk. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa saling menghargai, maka itulah yang kita tanamkan kepada siswa kita ketika kita nanti mengajar siswa-siswi kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan soal UP, PPG, PGSD atau guru SD, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023 dengan cara ketik pesan ebook UP. Seperti itu ya untuk pemesanan ebook UP-nya. Di dalam ebook ini ada kisi-kisi 1 sampai dengan 120, itu kita akan bahas, kemudian rangkuman materi, soal, kemudian pembahasan soal. Di sini ada 500 soal yang Bapak Ibu bisa pelajari ya. Baik. Apa saja isi buku ini? Ada tes pedagogi dan tes profesional. Tes pedagogi itu ya bagaimana kita mendidik, kemudian tes profesional itu ya seperti bidang kita menguasai mata pelajaran, kemudian merancang RPP, penelitian tindakan kelas, dan lain sebagainya. Baik, sekarang Bapak Ibu kita akan bedah kisi-kisi untuk kisi-kisi 2. Mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik. Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diminta untuk memberikan sikap atau menunjukkan sikap mempertahankan persatuan, kesatuan, serta Bapak Ibu lebih mengedepankan kepentingan dan keselamatan bangsa daripada kepentingan diri sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang diminta nanti di dalam soal. Bapak Ibu diminta menunjukkan sikap tersebut. Baik, kita akan lihat soalnya Bapak Ibu guru. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan cara mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam mendidik akan terwujud jika guru memiliki sikap apa? Apakah nasionalisme, B, patriotisme, C, bela negara, D, cinta tanah air, E, rela berkorban. Nah, di dalam kita belajar Bapak Ibu guru bagaimana cara mewujudkan ya yang namanya sikap nasionalisme tersebut. Apa yang harus guru miliki untuk mewujudkan yang namanya kesatuan, persatuan, kemudian mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, bagaimana sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik agar bisa mempertahankan persatuan, kesatuan, kemudian mengedepankan kepentingan dan keselamatan bangsa, dan juga mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Maka apakah A, nasionalisme? Oke, untuk yang A kita akan simpan. Kemudian B, patriotisme. Nah, yang B kita akan eliminasi Bapak Ibu guru. Ya, karena ini kurang tepat kalau nanti yang diminta adalah untuk mempertahankan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bersama. Yang C, bela negara ini juga salah. Yang D, cinta tanah air ini juga salah. Kemudian yang E, rela berkorban ini juga salah. Nah, jadi yang lebih tepat itu untuk mewujudkan semua hal yang ada di dalam narasi soal itu adalah yaitu guru wajib memiliki yang namanya sikap nasionalisme. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita akan bedah kisi-kisi 3, baru kita nanti akan membahas soalnya Bapak Ibu guru ya. Baik.
menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan diminta untuk mengidentifikasi terkait dengan sikap menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Nah, tentu sikap mengidentifikasi itu adalah sikap kita di dalam mendidik siswa kita atau di dalam mengajar di dalam kelas. Itu yang diminta nanti di dalam soal yang akan terkait dengan kisi-kisi 3 ini. Baik, kita akan bahas untuk soal yang kisi-kisi 3. Mengadakan les di luar jam pembelajaran merupakan sikap yang dimiliki oleh guru, yaitu titik-titik apakah nasionalisme, patriotisme, bela negara, apresiasi, atau rela berkorban. Nah, kalau kita mengadakan les di luar jam pembelajaran, Bapak Ibu guru ya, ini di luar jam pembelajaran, maka itu nanti lebih tepatnya kepada apa? Apakah sikap nasionalisme, patriotisme, bela negara, apresiasi, atau rela berkorban? Nah, ini lebih tepatnya adalah rela berkorban. Kenapa rela berkorban? Karena kita rela mengorbankan waktu istirahat kita. Karena ini les diadakan di luar jam pembelajaran. Berarti kita rela berkorban demi anak-anak kita. Berarti ini jelas adalah sikap rela berkorban. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan e-booknya, silahkan Bapak Ibu guru menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Oke, sebelum kita ke soal berikutnya, kita bedah kisi-kisi yang keempat ini dulu ya. Di kisi-kisi yang keempat kita diminta untuk mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik. Nah, ini yang diminta nanti ya untuk kisi-kisi keempat. Baik, kita akan lihat untuk soalnya. Pada hari Senin seperti biasanya warga sekolah selalu mengadakan upacara bendera pukul 06.30. Namun kali ini hujan turun sangat deras dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan upacara bendera. Anda seorang guru kala itu Anda memiliki jadwal mengajar pukul 09.00. Apabila Anda menjunjung tinggi sikap patriotisme, hal yang Anda lakukan adalah apakah A. Tunggu hujan reda baru berangkat, B. Berangkat pukul 08.30 walaupun sebelumnya hujan sudah reda, C. Apabila hujan turun deras hingga mendekati jam mengajar Anda tetap berangkat pukul 08.30. D. Apapun kondisinya, Anda harus datang tepat waktu sama seperti hari-hari biasanya. E. Meminta izin dengan alasan hujan yang sangat deras. Nah, Bapak Ibu, sikap yang Anda munculkan di sini harus siap siaga di dalam melakukan pekerjaan Anda. Anda harus rela berkorban. Anda harus rela melewati hujan yang sangat deras. Walaupun hujan itu sangat deras, berarti Anda harus siap untuk mengajar siswa Anda. Nah, maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban D, yaitu apapun kondisinya Anda harus datang tepat waktu sama seperti hari-hari biasanya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke kisi-kisi 5 Bapak Ibu guru. Di kisi-kisi 5, menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu guru diminta untuk memberikan sikap terkait dengan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Baik, kita akan lihat bentuk soalnya. Tidak membeda-bedakan siswa yang memiliki prestasi tinggi dan prestasi rendah. Selalu menyamaratakan perbedaan siswa merupakan ciri seorang guru dalam menerapkan sikap A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Cinta tanah air, D. Rela berkorban, E. Menghargai perbedaan. Nah, kalau yang ini jelas jawabannya adalah jawaban E, yaitu menghargai perbedaan. Kenapa menghargai perbedaan? Karena di sini guru tidak membeda-bedakan siswanya walaupun siswa yang dengan prestasi tinggi, dengan prestasi rendah. Jadi dia menyamaratakan semua siswanya. Maka itu namanya menghargai perbedaan. Baik Bapak Ibu guru, itu saja yang kita bahas untuk soal kali ini. Untuk soal berikutnya nanti kita akan ke kisi-kisi 6, 7, 8, 9, dan seterusnya.
Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.